Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Inilah mobil yang paling kencang dan paling keren untuk ajang sprint rally, khususnya di kelas front wheel drive. Di sprint rally Malang, mobil ini mencatatkan waktu yang fantastis. Best lap-nya tidak terkalahkan oleh siapapun. Dan ini pertama kalinya mobil ini masuk ke Indonesia dan dipakai untuk bertanding rally di Indonesia. Dan di video ini saya akan jelaskan detail mengenai mobil ini. Inilah Peugeot 208 Rally 4. Udah, nggak usah diperdebatkan bagaimana cara membaca Peugeot yang benar. Ada yang bilang Peugeot, ada yang bilang Peugeot. Tapi kalau menurut orang Prancisnya, membacanya itu Peugeot. Ya, susah. Jadi terserah mau bacanya apa aja. Saya akan nyebutnya Peugeot 208. Jadi kalau Anda tahu, Peugeot itu heritage-nya di rally itu cukup panjang. Apalagi di yang seri 2 ini. Dari 205, kemudian 206, bahkan 206 sampai lari sekali di Indonesia. Habis itu dilanjutkan di 207 dan sekarang ini di yang terbarunya ini 208. Nah, 208 ini dibuat berdasarkan spek Rally 4. Itu adalah kelas di FIA, di mana di kelas itu mobilnya adalah berpenggerak depan. Jadi dia bukan penggerak all wheel drive, tapi dia hanya berpenggerak depan. Basis bodinya dia sama seperti Peugeot 208 yang ada di jalan raya, tapi mobil ini sejak menjadi bodi dia sudah langsung dikirimkan untuk dimodifikasi menjadi balap. Jadi memang sudah dari awal dibuat sebagai mobil balap. Jadi bodinya ini sudah di-reinforce dengan penambahan titik las. Karena untuk di sprint rally seperti ini butuh sasis yang sangat kuat. Jadi monokoknya sudah diperkuat lagi. Serta kalau Anda lihat di bagian dalam, di sini sudah kosong. Jadi tidak ada dashboard standar, tidak ada AC, tidak ada jok standar, tidak ada karpet, tidak ada kemewahan apapun. Benar-benar yang di bagian dalam sini untuk kompetisi. Kosong, hanya ada roll bar, bangku hanya 2 juga, dan berbagai perlengkapan untuk mendukung rally lainnya. Kemudian di belakang, ini juga roll cage-nya bahkan sampai belakang. Dia ada tempat helm. Kemudian ada tangki bahan bakar, ini bisa 60 liter tangki bahan bakarnya, dan that's it. Tidak ada lagi. Karena memang mobil ini bukan untuk dipakai di jalan raya, tapi mobil ini dirancang supaya kencang, supaya bisa menang kompetisi dan membawa driver serta navigatornya ke podium juara. Mobil ini tenaganya 212 bhp dan torsinya 290 Nm. Tapi itu dihasilkan dari mesin yang sangat kecil, hanya 1199 cc, atau kita membulatkannya 1200 cc, turbo tenaganya 212 bhp, yang artinya setiap 1000 cc dia menghasilkan 179 HP power spesifiknya, dan itu luar biasa. Dan itu bisa dicapai karena mesin ini menggunakan turbo. Nah, mesin ini tenaga serta torsinya disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi sekuensial 5 speed. Jadi sekuensial itu adalah transmisi manual yang perpindahannya tidak perlu lagi menggunakan kopling. Kopling hanya digunakan ketika berhenti atau jalan pertama, tapi sisanya dari 1 ke 2 tinggal tarik ke belakang, 2 ke 3 tinggal tarik ke belakang. Begitu juga ketika kita mau downshift, kita dorong ke depan, tidak perlu lagi menggunakan kopling, yang akan membuat perpindahan gigi itu menjadi sangat-sangat cepat dan presisi. Walaupun downside-nya adalah bunyi gearbox-nya itu berisik karena dia bukan melengkung giginya, tapi dia straight cut. Jadi benar-benar lurus. Jadi bunyinya ngung. Tapi ya itu nggak masalah kalau di mobil rally karena memang ini didesain untuk sebuah kompetisi. Tapi perpindahan giginya jadi cepat. Kemudian sudah menggunakan limited slip differential di depannya. Serta yang membedakan mobil ini dengan mobil-mobil rally penggerak depan yang banyak dipakai di Indonesia seperti Lancer GTI yang saya pakai, atau ada Mitsubishi Mirage, ada Toyota Corolla yang di mobil tahun 90-an adalah kepintaran dari komputernya. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah input dari puluhan sensor yang ada di mobil.
Ada sensor di exhaust, ada sensor di mesin, ada sensor di roda, ada sensor di suspensi. Semuanya di-input di sini dan masuk ke dalam sebuah sistem komputer Magneti Marelli yang itu benar-benar sangat bisa disetel. Jadi kita hanya menggunakan laptop, kita bisa setel semuanya, dan dari masukan sensor-sensor ini, mobil ini juga bisa menentukan berapa jumlah tenaga yang pas untuk di track. Jadi misalnya tracknya licin, maka sistem traction controlnya itu bekerja dengan sangat sigap untuk menentukan berapa tenaga supaya tidak terjadi spin berlebihan tapi mobil masih bisa berakselerasi. Jadi beda dengan traction control yang ada di mobil biasa, ini traction control yang memang khusus untuk balap. Ini air intake-nya di sini, dan air intake-nya ini langsung dari bawah sini. Di sini juga ada radiator dan intercooler, dan mobil ini jadi meskipun mesinnya kecil, tapi tenaganya luar biasa. Apalagi bobot kosong mobil ini tidak sampai, udah dengan roll bar ya, udah dengan roll bar semua, udah penambahan titik kelas, beratnya tidak sampai 1100 kg. Dia hanya 1080 kg tanpa driver, tanpa navigator ya. Kalau berat dengan driver dan navigatornya ya tergantung beratnya berapa, tapi berat kosong mobilnya hanya 1080 kg. Kemudian kap mesinnya di sini juga udah ada bolong seperti ini untuk mempercepat pelepasan panas dari mesin. Nah, mobil rally itu sudah tidak lagi memiliki mekanisme pengunci seperti di mobil biasa. Jadi tidak ada yang harus dirilis, tapi dia mekanisme penguncinya seperti ini. Nah, ini lebih aman. Jadi ini satu, memudahkan buka tutup kap mesin, tidak perlu dari driver yang membukanya. Kemudian ini juga sangat efektif dalam mencegah kap mesin tiba-tiba mekanisme terbuka, karena mekanismenya simple, mekanismenya kokoh, dan mekanismenya mudah terlihat. Jadi ketika tidak kencang langsung kelihatan dari luar. Kemudian di sini ada dua switch. Nah, ini yang nggak ada di mobil biasa. Jadi dalam sini ada dua switch. Ini switch untuk mematikan aliran bensin dan aliran listrik. Jadi intinya untuk mematikan mobil. Misalnya mobil terbalik, driver tidak dalam posisi bisa mematikan mesin, orang dari luar bisa langsung mematikan mesin mobil ini dan kelistrikannya secara cepat untuk mencegah kebakaran terjadi. Nah, ini salah satu kunci kenapa mobil ini juga sangat kencang di lintasan, karena suspensinya memang khusus dibuat untuk rally. Anda bisa lihat travelnya. Ini travelnya mengalahkan SUV. Jadi dengan travel yang panjang, suspensi itu bisa lebih efektif menyerap energi ketika mobil itu melewati jalan rusak atau ketika habis jumping gitu ya. Dan ini dia menggunakan Öhlins 3-way adjustable yang benar-benar sangat bagus performanya. Kalau kita lihat di track, saya kemarin lihat mobil ini di track, ada satu track lurus panjang di mana mobil lain itu bergoyang-goyang gitu ya, karena memang ini banyak batu-batuan lepas gitu ya. Ini mobil bener-bener ketika melewati jalan rusak di atas 120 km per jam seperti di jalan tol, karena semua energinya diserap oleh suspensi yang luar biasa ini. Dan dia bukan hanya pasang suspensi ya, jadi bedanya mobil modifikasi dengan mobil yang dibuat oleh Peugeot Sport. Kalau kita misalnya kita ikut sprint rally terus kita pasang suspensi gitu ya, oh ya kita modifikasi pakai suspensi ini, habis itu kita style. Tapi kalau ini memang dari awal sudah dirancang harus suspensi seperti apa yang dipasang, ingin karakter pengendalian seperti apa, dan suspensi ini memang sudah disesuaikan dengan karakter dari sasis mobil ini, karakter dari mesin mobil ini, karakter dari berat mobil ini. Jadi benar-benar suspensi yang sudah diriset dan diperhitungkan, bukan sekedar beli di toko suspensi pasang gitu, tapi memang sudah dirancang oleh tim dari Peugeot Sport. Ini yang paling cocok. Dan setelannya bisa diubah-ubah. Kalau kita di gravel, di lumpur, di pasir, atau di aspal, itu bisa ada paketnya dari sana. Jadi ada paket gravel, ada paket aspal. Itu suspensinya berbeda, tapi kesamaannya itu diriset benar-benar mendalam. Nah, satu lagi yang bikin mobil ini menggemaskan tuh bentuknya tuh masih sangat mirip dengan Peugeot 208 aslinya. Dan ini bagian belakangnya tuh keren. Ini lampu standarnya masih dipertahankan di sini, tapi sama seperti di kap mesin depan, bagasi ini juga sudah tidak memakai mekanisme pengunci seperti di mobil biasa. Dia hanya dengan pengunci. Cuman dia masih pakai shock breaker. Jadi dia masih pakai pegas, jadi gampang sekali membukanya. Nah, di belakang ini ada tempat untuk ban serep. Kalau untuk sprint rally, dia tidak dipakai.
Tapi kalau untuk rally, dia ada 2 tempat ban serep, ada 1 di sini di tempat ban serep standarnya, kemudian bisa diletakkan di tengah juga kalau rally panjang itu kadang-kadang supaya ketika ban pecah itu bisa dengan mudah diganti. Kemudian ada dongkrak juga, dongkrak standarnya di sini, dan dongkraknya berbeda dari mobil biasa karena ini mobil tinggi. Jadi kalau pakai dongkrak biasa, dongkraknya nggak nyampe untuk ngangkat mobil ini, dan dongkrak ini kalau segitiga pengaman tetap ada first aid kit juga. Nah, dongkraknya itu nanti masuk ke sini nih. Nah, jadi ini adalah 2 titik untuk menyangga mobil atau untuk mendongkrak mobil. Ada di depan dan ada di belakang. Bahkan untuk jack stand-nya saja beda. Kalau jack stand mobil kan biasanya taruh di bawah mobil, kemudian disangkutin ke tempatnya. Tapi kalau ini dia udah ada lubangnya sendiri di sini sehingga mobil lebih secure. Nah, untuk ban ini bervariasi tergantung dari tracknya. Ada berbagai macam merek yang digunakan di sprint rally ini, dari mulai Michelin, Pirelli, Dunlop, MRF, Delium, banyak sekali bannya, dan ban itu memiliki diameter yang berbeda-beda. Hebatnya ini mobil, ketika kita mengganti ban, kita bisa memasukkan input ke komputer mobil ini, kita memakai ban apa, dan nanti mobilnya juga secara pintar bisa menyesuaikan hal-hal yang diperlukan untuk mengoptimalkan ban tersebut. Jadi secara umum, ini mobil bukan hanya kencang, ini mobil bukan hanya handlingnya enak, tapi ini mobil memang sudah dibuat dari awal untuk mobil rally dan diriset bagaimana supaya mobil ini bisa mencatatkan waktu yang tercepat. Dan berhasil di SS1 pada saat mobil ini benar-benar baru pertama kali turun, di mana drivernya juga belum sempat latihan, belum sempat orientasi dengan mobil, itu waktunya langsung tercepat kedua, tidak sampai 1 detik bedanya dengan yang paling cepat. Dan begitu di SS2, ketika drivernya sudah adaptasi, dia langsung leading 5 detik. Yang paling kenceng biasanya itu Amandio ya, Amandio ditinggal 5 detik. Di SS3 kembali lagi mobil ini jadi yang paling cepat, dan itu baru pertama kali turun, di mana pasti masih ada adaptasi, dan drivernya juga baru pertama kali turun di Malang ini. Ini makanya kenapa ini sangat luar biasa, dan memang harganya juga luar biasa. Nah, nanti kita akan langsung bertanya-tanya berapa lama pesan mobil ini, berapa harganya, dan siapa sih yang punya. Nah, ini kita ketemu ya. Bapak Otep. Halo, Bet. Ini teman lama. Pertama kali kenal dia tahun 99. Ikut sprint rally barengan tahun 99 di Bali. Dia kebalik, saya nabrak pohon. Kuburan. Iya, di atas kuburan. Nah, Yosep Suryanto, panggilannya Otep. Tep, lu sejak kapan lo pesan ini? Tahun lalu. Dari tahun lalu? Berapa Agustus. lama bikinnya mobil ini? Bikinnya 9 bulan. 9 bulan? Kayak bayi di perut 9 bulan baru. 9. Jadi benar-benar dari lo pesan sampai jadi 9 bulan? 9 bulan. Kenapa lama banget? Waiting list. Oh, dia waiting list. Ini dari Perancis langsung? Langsung. Oke. Lo mau ngasih tahu nggak kira-kira bayangannya ya, tanpa spare part mobil ini aja sampai masuk ke Indonesia dengan pengiriman, dengan segala sesuatu yang membuat mobil ini legal masuk ke Indonesia, butuh dana berapa? Sampai masuk. Sampai sini nih? Di luar spare part ya, di luar ban segitu banyak, di luar kaki-kaki, mobilnya aja 1,8 M. Jadi 1,8 M Anda bisa pilih mau beli apa ya, 1,8 tuh dapat apa ya 1,8 ya? Ah? BMW M2 nggak dapat. Inilah BMW M2 lah hampir dapat ya, M2. BMW M2 atau ini. M2 kenceng, tapi begitu suruh di gravel nyangkut dia. Oke, nah Tep, kan di mobil Rally 4 ini ada macam-macam, ada Peugeot 208, ada Renault Clio, sama satu lagi ada Opel sama Ford. Sama Ford. Kenapa lo pilihnya Peugeot? Sebenarnya tadinya mau Clio.
Diskusi Clio. sama Takwa tuh. Oh ini diskusi sama Takwa nih sebelum. Iya. Takwa tuh engineer saya juga di Garden Speed. Diskusi sama Takwa. Diskusi sama Takwa. Clio ready stock. Karena ready stock aja sih sebenarnya. Terus saya Nanya-nanya. karena takut salah, gua tuh diskusi sama tim rally di Itali. Dia punya 3. Punya Clio, punya Peugeot, punya Ford. Oke. Dari iseng gue nanya, ini dari 3 mobil lo yang bagus yang mana? Overall 208. Dia langsung jawabnya 208, makanya langsung pilih ini. Iya. Oke. Pertama kali lo nyetir ini. Jadi sebelumnya Otep ini dulu pertama kali turun di penggerak roda depan itu pakai Suzuki Swift. Habis itu Suzuki Swift-nya diganti dengan Ford Fiesta R2. Yang itu sekarang dipakai Om Yoga Sugama di tim SRT Xtaka, itu mobilnya bekasnya Om Otep. Nah, dari situ Otep kemudian ganti 208. Bedanya ini sama Fiesta rasanya gimana? Jauh. Jauh. Padahal Fiesta aja udah enak banget tuh. Udah. Nah. Kalau pakai Fiesta tuh beloknya masih racing line lah. Kalau ini udah kayak 4 wheel. Udah kayak 4 wheel beloknya. Jadi nurut aja mau Udah. dimanapun lainnya. Iya. Sama travelnya lebih tinggi kayaknya sih. Oh ininya ya, apa travel suspensinya ya. Jadi lebih nyaman dong di dalam. Lebih nyaman, nggak berasa. Lebih nyaman. Di sana masih ada bantingan, ini nggak. Terus tenaganya 212 HP dan karena ini turbo jadi lu nggak perlu sampai red light ya pindah giginya. Nggak. Tidak perlu, nggak ada effort lah. Nggak ada effort sama sekali, tinggal oper gitu ya. Nah, Tep. Sekarang kita lihat dalamnya yuk. Lo Ayo. tunjukin gua ada apa aja sih di dalamnya. Oke. Nah, ini saya duduk di kiri karena yang kursi saya duduk di kanan karena ini setir kiri. Karena yang kursi kiri itu udah disesuaikan dengan tempat duduknya Otep. Masuk, Fit. Akhir masuknya susah. Wah, ini gimana masuknya? Oh, gini. Oke. Masuknya lebih gampang 208 biasa. Oke. Wah, ini jarang-jarang saya tuh duduk di navigator. Navigator ini lebih mundur dan lebih rendah dari driver. Jadi ada perasaan kayak aman gitu kan. Nah, ini nggak ada lagi speedometer biasa dan nggak ada tombol. Biasanya kan mobil rally banyak tombol, saklar segala macam. Ini cuman ada satu saklar off on, yang lainnya itu tombol sentuh semua nih di dalam panel ini. Walaupun masih tombol mekanikal, tapi ini jadi kelihatan lebih rapi. Terus habis itu information display ini cuman monitor digital seperti ini. Belum dikletek lagi plastiknya. Belum. Kenapa lu nggak kletek? Biar baru. Biar kelihatan baru. Ya lo masih bau baru. Ya, dari yang paling simpel dulu, Tep. Ini buat apa, Tep? Juna tuh untuk Juna tuh navigator lo ya? navigator tuh untuk apa? Laporan waktu orang juga, untuk GoPro juga. Jadi taruh handphone di sini. Heeh. Oh ya. Nah, tapi kalau di pintunya itu ada pengukur jarak tuh. Bisa Iya, dilihat di situ. Monit. Monit ya namanya ya. Dulu kita nyebutnya Teratrip ya. Betul. Anak lama sekali kayaknya. Alah, lu lebih lama dari gue lu. Lu pertama kali sprint rally tahun berapa? Mirip-mirip lah. Enggak, gue 99. Iya, mirip-mirip. Nggak mungkin lo pasti lebih dulu dari Enggak, gue. sama. Masa sih? Lu udah pakai Bener. VR4 waktu itu. Bareng itu. Oke, udah nggak ada yang mau ngaku siapa yang lebih tua. Nah, itu pedalnya unik. Pedalnya ada 3. Jadi remnya itu lebih besar dari yang lain. Ada gas, ada kopling. Kopling kenapa kecil? Karena memang cuma dipakai pada saat start. Sedangkan setelah lo start, artinya lo pindahin kaki kiri lo ke rem. Iya. Jadi ngerem itu pakai kaki kiri, left foot braking di sini. Nah, ini ada 2 tuas. Yang rem tangan mana, yang transmisi mana? Ini rem tangan yang ada kuningnya. Ya. Yang persnelengnya ini. 1 ke belakang, 2 ke belakang, 3, 4, 5. Terus sampai 1 ke depan. Kalau mau netral, Pencet ininya dulu nih. ada pencet tombol, Locknya. terus ke depan lagi sekali. Kalau mundur, Ke depan lagi. pakai tombol ini lagi. Iya. Oh, jadi ke depan banget tuh mundur, tapi dia ada pengaman yang sebelum netral harus dipencet locking mechanism supaya jadi kalau misalnya lo pengen ngambil tikungan pakai gigi 1 ya udah lo kedepanin aja sampai Terus, dia iya. sampai dia mentok gitu ya, kena Betul. pengamannya ya. Oke, terus tombol ini buat apa? Ini tombol traction control. Wih. Coba kita nyalain aja kali ya. Oke. Nah, ini di kontak. Oke.
Ini traction control kalau dipencet tuh, nih untuk rain. Waduh, tarmac, sama gravel. Wah, traction controlnya ada 3 mode. Jadi begitu kita mau nyetir, kalau Pirelli gitu ya, masih pakai mobil yang lama, waduh hujan nih, oke, nanti kakinya ngegas segini. Wah, ngegrip nih aspal, oke, nanti gas bisa agak dalam. Kalau di sini nggak usah. Hujan, oke, masukin settingan hujan di sini. Aspal, masukin aspal di situ. Oh, di sini gitu. Jadi lu kalau misalnya permukaannya berubah-berubah, lu juga tinggal pencet di situ ya. Iya, tinggal nyoba aja. Misalnya ada rally yang aspal sama gravel, begitu di gravel lo pakai itu gravel. Dan itu kemarin lu udah ada nyoba. Di sini kan ada tanah yang gembur tuh. Itu emang efektif banget traction controlnya. Efektif, ya kayak temen-temen bilang kan dia pakai gigi 2 kesusahan. Iya, karena benar-benar spin terus di sini. Nah, sedangkan gua tuh pakai sampai gigi 4 di situ. Sampai gigi 4, jadi kayak mobil maju terus. Jadi ada satu section tuh gembur banget. Itu orang cuma bisa sampai gigi 2 karena gigi 2 begitu kita masuk RPM di mana tenaga maksimum tuh dia mulai spin. Jadi nggak nambah kecepatan. Sedangkan ini ada suaranya artinya grek gitu. Kayak mobil berebet. Tapi mobil laju terus. Laju. Dan dia bisa sampai gigi 4 di section di mana orang-orang cuma bisa sampai gigi 2. Oke, nah sekarang ini gua tahu nih buat power window kanan, power window kiri. Oke. Gua kemarin juga udah diajarin startnya sama Taqwa. Katanya di on, terus habis itu lo mesti klakson dulu. Klakson sama langsung start. Kalau lo nggak klakson dia nggak mau start. Langsung hidup dia biasanya. Oh, kalau nggak diklakson. Jadi beneran harus diklakson dulu. Langsung dipencet di start, tapi jangan nggak dihidupin ignition dulu kan. Cuman buat naikin tekanan oli dulu. Jadi begitu habis kita ngelakson, kita pencet start, dia cranking, tapi nggak ada pengapian di situ. Jadi mesin nggak hidup. Nah itu tujuannya cuman buat oli itu naik supaya oli itu melumasi semua bagian mesin. Nah setelah itu baru kita bisa nyalain ignition, baru habis itu start lagi. Nah road sama stage ini bedanya apa? Road itu jadi kalau rally itu ada touring stage kan, antara SS ke SS gitu yang lumayan jalan jauh. Biasa, jalan normal. Nah itu pakai stage, pakai road. Pakai road. Kalau mau itu dihitung waktunya baru pakai stage. Iya. Bedanya apa, Tem? Bedanya yang lo kerasa? Full performance semua, turbonya hidup. Kalau di road itu turbo mati, semua mati. Oh, benar-benar hanya cuma buat jalan aja. Iya. Oke, terus tarmac gravel ini apa? Nah, ini juga setelan sih sebenarnya. Tapi bukan setelan traction control. Bukan. Setelan komputer. Komputernya mau di tarmac apa gravel mungkin mappingnya beda-beda. Nah, ngomong mapping di sini ada map 1, 2, 3. Iya, tinggal pilih mau pakai yang mana cocoknya. Oh, jadi itu nanti engineer-nya nyeting ada 3 settingan berbeda. Tinggal kita pilih aja mau yang mana. Launch, emang ada launch control di mobil? Ada. Serius? Buat start? Buat start. Jadi lu start tuh prosedur gimana kalau lu mau start? Mau start tuh kayak 10 detik tuh kita udah pencet stage kan. Oke. Stage, masuk gigi 1. Stage itu artinya ALS segala udah siap nih. Oh, jadi gitu. Oke. Masuk gigi 1. Oke. Pencet launch langsung tarik sini. Rem tangan. Oke, terus begitu hitungannya kita udah sampai 2 sebelum detik. 0 tuh kita udah tekan habis 100%. Tekan habis aja 100%. 100%. Begitu 0 tinggal lepas. Lepas sama kopling lepas. Udah mobil itu udah launch sempurna tuh, tergantung. Wow. Oke, ini hazard, ini elemen pemanas ya. Terus ada sistem kayak AC nggak sih di dalam? Oh ini bukan AC ya, tapi masukin udara dari luar. Tapi ini di filter nih, ada filternya? Nggak ada. Jadi lu debu masuk dong? Masuk. Kadang-kadang. Tinggal kita atur aja. Oke, jadi di sini ada sistem buat anginnya. Terus habis itu nih kursi ini ada pelindung kepalanya kanan kiri, dan ini dikasih busa-busa semua supaya juga kalau misalnya terjadi kenapa-napa tuh lebih empuk daripada helm kita kena roll bar langsung. Di sini ininya komputernya seperti tadi saya bilang Magneti Marelli itu komputernya mudah untuk diakses sama mekanik. Jadi kalau di mobil biasa komputer itu disembunyikan, tapi kalau di mobil balap tuh komputer tuh kelihatan biar bisa langsung diakses. Nah ini nggak ada hubungannya sama performa, ini untuk komunikasi ya Tep ya? Iya, intercom. Jadi helm itu ada komunikasinya nih, kanan dan kiri kita bisa atur volumenya ya. Betul.
Udah, terus ini lampu buat baca kalau misalnya rally malam. Ini buat nyimpen pace note navigator. Di sini. Oke, tapi ini walaupun dashboardnya bukan dashboard Peugeot, ini dibentuk kayak dashboard aslinya nih. Iya. Kayak gitu ya. Ini dari bahan suede, terus setirnya juga suede. Ini setirnya power steering kan? Power steering. Dia power steering, dia bisa dilepas juga. Oh, dia nggak bisa dilepas. Yang ini nggak bisa dilepas ya? Dia udah set untuk sebelahnya. Oke. Terus abis itu remnya pakai booster nggak deh? Apa Enggak. pedal brake? Pedal box. Oh, pedal sama box. ada adjusternya di sini. Nah, ini ada pengatur bias rem ke depan atau ke belakang. Jadi nggak pakai booster remnya. Dia nggak pakai booster, tapi dia punya piringan sama punya kampas rem itu yang kompetisi, jadi dia pakem. Kenapa nggak pakai booster? Supaya tidak terlalu pakem. Dan kita bisa ngerem lebih dalam, yang itu menimbulkan kepresisian. Kita bisa menentukan secara presisi berapa seharusnya kita kasih tekanan di rem itu. Wah, gila, lihat ini transmisinya langsung nyambung ke depan. Dang. Kalau transmisinya rusak harga berapa, Tab? Wah, kalau ngelihat di price list sih ada, tahu bener apa itu apanya, 7.000 euro. 100 juta kalau krek salah gitu. Tapi asal gini, transmisi sekuensial kalau kita makainya benar dia awet gitu ya. Tapi kalau cara makainya nggak benar bisa juga cepat rusak. Dan nah, spare part nih, kita ngomong spare part ya. Yang ketika orang mau beli mobil ini, dia mau ikut sprint rally, spare part apa sih yang mesti disiapin? Yang dibeli dari Perancisnya juga. Jadi lagi itu waktu gua nanya spare part tuh, dia kasih 3 pilihan. Ada yang minimum, medium, sama heavy. Oh, itu udah paket. Paket ya. Dari situ bisa dipilih lah. Yang minimum itu yang paling penting. Yang biasa. Yang harus ada, ya, ibaratnya. Kaki-kaki. Enggak juga, malah sensor. Oh, sensor. Semua sensor. Kalau kena mechanical, debu segala macam. soalnya kalau mechanical ada hitungan umurnya kan. Oke. Kalau sensor itu yang nggak ketebak. Jadi justru di paket yang minimum tuh sensor duluan. Sensor, semua sensor apa gitu-gitu. Baru kita mau nyetoknya apa gitu. Iya. Kayak kemarin tuh gua radiator, as roda, ngeri ini ya, accident ya, ngeri accident. Gitu. Ya. Karena sebenarnya mobil ini udah kuat buat rally. Cuman kita mesti spare kali-kali kecelakaan. Karena sekuat-kuatnya mobil rally, kalau kecelakaan ya bisa ada yang rusak juga. Oke, kita keluar sekarang. Gila, udah nggak ada peredam sama sekali. Keluarnya ribet. Yoi. Ini saking istimewanya mobil ini ya, dan ini baru satu di Indonesia gitu ya. Bahkan ada beberapa pereli yang langsung menawar mobil ini di sini, mau dibeli langsung, ditambahin dari harga OTEP beli, cuman dia nggak kasih karena dia emang masih mau pakai mobil ini. Nah, cuman kalau misalnya orang mau beli, bisa nggak dia DM ke lu nih, nanya-nanya, lo fasilitasin kalau misalnya mau beli mobil yang sama, karena lo udah kenal sama orang Prancis ya kan? Bisa sekali dong. Jadi follow Instagramnya OTEP, yosep.sp ya, di sini ya. Gitu kan, kalau misalnya Anda serius mau tanya-tanya tentang mendatangkan mobil ini ke Indonesia. Ada beberapa skema juga, yang jelas mobil ini legal ya, maksudnya ini mobil bukan dipakai untuk di jalan raya, memang mobil yang dipakai untuk kompetisi, dan itu ada sejumlah regulasi pajaknya, dari mulai yang bebas pajak sama sekali, artinya itu harus setiap berapa tahun sekali itu bolak-balik luar negeri. Ada juga mekanisme yang kita bayar pajak impor dan mobil itu bisa stay di Indonesia selamanya. Nah, kalau minat tanya OTEP aja. Jadi Tep, good luck ya, masih satu SS lagi ya. Siap, Fit. Semoga juara. Semoga Amin. juara. Amin. Semoga tahun depan bisa full ikut seri ini, bisa juara nasional tahun depan. Kalau tahun ini susah, tinggal 2 seri lagi soalnya. Tinggal 2 seri. Ya, lo nggak ikut yang 4 pertama kan. Oke. Jangan lupa tahu Fitra bisa nyoba ntar. Tahun depan. Ini luar biasa nih kayak ini. Siapa tahu mungkin ada tim yang mau beliin saya mobil kayak gini. Diterima dengan senang hati. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra jika Anda belum.
follow Instagram saya @fitra.eri dan follow Instagramnya Yosep di sini karena dia sering sharing tentang onboard camp pada saat dia lagi di SS. Nah, sebelum kita tutup video ini, kita lihat yuk satu SS Otep dan Tri Arjuna navigatornya jalan di salah satu SS di Malang ini. 5, 4, 3, 2, 1, go. 150, kanan 3, in 2, 200, kiri 6, pepet kiri, 100, kanan 6, 200, dos, kanan 3, in 2, dan kiri 1, 100, kiri 6, 80, kiri 6, langsung kanan 5, 50, slow, kiri 5, in 1, kiri 5, in 1, 30, kanan 1, 50, kiri 6, 100, ujung dos, left kiri 1, 250, left kanan 1 plus, 20, left kanan 1, langsung kiri 13, langsung left kanan 1, 20, kiri 1, langsung kanan 5, di kanan terus, dan kiri 6, dan kanan 5, 40, kanan 3, di kanan terus, dan kiri 3, 150, petir, kiri 1 2 kali, kiri 1 2 kali, langsung kanan 1 plus, 40, kiri 1 2 kali, dan kanan 1, dan kiri 4, langsung kanan 13, langsung kiri 13, dan kanan 1, langsung kiri 1, langsung kanan 2, 200, dos, kanan 1, 250, panah, dos, kiri 1, 200, dos, kanan 1, 250, tenda, kanan 6, lanjut 200 lagi, dos, kanan 1, 50, S, kanan 3, kiri 2, 150, dos, lane kanan 1, 150, rumah, kanan 2 plus, langsung kiri 1, langsung kanan 1, 200, pita, dos, kiri 1, 150, caution, 50 turunan kiri 1, 50 turunan kiri 1, 30, kanan 5, langsung kiri 6, 150, kanan 6, langsung kiri 6, 40, licin kiri 1 dos, kiri 1 dos, 30, kanan 6, 50, dos kanan 1, dos kanan 1, 30, kanan 2,
100. Ujung lead kiri 1. Dan kanan 1. 2 kali. Kanan 1, 2 kali. Slow. Kanan 3. Langsung kiri 2. Kanan 3. Langsung kiri 2. Langsung kanan 1. Langsung hairpin kiri. 30. Kiri 1. 30. Kiri 1. 100. Jump center. 70. Kiri 2. In 1 down cut. Langsung kanan 6, di kanan terus 50, kiri 6, 30, kanan 3, in 2 plus. Gas 30, finish. Wow, waktunya. Yes. Nah, keren kan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.